Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Betty Ayu Rizky. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk jenis-jenis gaya yang akan kita pelajari, ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah gaya berat, kemudian yang kedua adalah gaya normal, yang ketiga adalah gaya gesek, di mana gaya gesek di sini terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Lalu setelah ada gaya gesek, kita juga akan mempelajari gaya tegangan tali, dan yang terakhir adalah gaya kontak. Nah, kita mulai untuk bahasan yang pertama, yaitu mengenai gaya berat. Nah, di mana jika ada benda yang bermassa M dan berada di tempat yang percepatan gravitasinya adalah G, maka benda tersebut akan memiliki gaya berat sebesar W, di mana W nilainya sama dengan M kalikan G. Jadi W itu adalah gaya berat, M itu adalah massa benda, dan G itu adalah nilai percepatan gravitasi yang nilainya biasanya adalah 9,8 atau biasa dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk arah dari gaya berat itu sendiri selalu menuju ke pusat bumi. Jadi di sini ada 4 contoh posisi benda. Ya, jadi untuk yang pertama, posisi benda ada di bidang horizontal. Nah, di mana di sini digambarkan gaya berat itu diambil dari pusat benda, lalu di sini tengah-tengah ya, kemudian ditarik sampai ke bawah karena arah gaya berat selalu menuju ke pusat bumi. Begitu juga untuk gambar yang kedua. Nah, jadi ini masih dalam bidang horizontal, cuma bedanya ini ada di atas, sedangkan di sini ada di dasar. Tetap ya, untuk menggambarkan arah gaya berat itu selalu diambil dari pusat bendanya lalu ke bawah. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini adalah posisi benda pada bidang vertikal. Jadi digambarkan untuk gaya beratnya arahnya masih tetap ke bawah, diambil dari pusat bendanya. Dan yang terakhir ini adalah posisi benda di bidang miring. Nah, untuk posisi benda di bidang miring dengan sudut kemiringan sebesar alfa, maka gaya berat tersebut diuraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang biasanya untuk nilai gaya berat di sumbu X adalah W sin alfa. Sedangkan untuk nilai gaya berat di sumbu Y adalah W cos alfa. Ini sudah kalian pelajari pada vektor ya, semester 1. Nah, ini untuk gaya berat. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi, di sini ada seorang astronot ketika ditimbang di bumi beratnya adalah 588 Newton. Maka, berapakah berat astronot tersebut jika ditimbang di bulan yang mempunyai percepatan gravitasi sebesar 1/6 kali dari gravitasi bumi? Jadi, dari soal kita ketahui yang pertama adalah berat astronot tersebut ketika berada di bumi, yaitu 588 Newton. Maaf, salah di sini ya, Newton. Kemudian untuk nilai gravitasi bulannya, percepatan gravitasi bulan adalah 1/6 dari percepatan gravitasi bumi. Nah, dan yang ditanyakan berapakah berat astronot tersebut ketika berada di bulan. Oke, dari sini adalah clue-nya.
Nah, massa benda itu dimanapun nilainya selalu sama, sehingga berawal dari massa astronot ketika berada di bumi itu nilainya sama dengan massa astronot ketika berada di bulan. Nah, dari persamaan gaya berat tadi kita dapatkan bahwa massa itu sama dengan berat yang dibagi dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Sehingga dari sini kita bandingkan. Massa bumi berarti nilainya adalah berat astronot ketika di bumi dibagi dengan percepatan gravitasi bumi. Sedangkan massa astronot di bulan itu adalah berat astronot ketika di bulan dibagi dengan gravitasi bulannya. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah berat astronot ketika di bulan, maka dari sini kita dapatkan persamaan bahwa berat astronot di bulan nilainya sama dengan berat astronot ketika di bumi yang dikalikan percepatan gravitasi di bulan dibagi dengan percepatan gravitasi di bumi. Sehingga dari data yang sudah kita ketahui dimasukkan ya, beratnya adalah 558 Newton, sedangkan percepatan gravitasi bulan adalah 1/6 dari gravitasi bumi dibagi gravitasi bumi. Nah, di sini untuk nilai gravitasi bumi dibagi gravitasi bumi habis. Jadi di sini nilainya adalah 1, sehingga 558 yang dikalikan 1/6 adalah 98 Newton. Jadi berat astronot tersebut ketika berada di bulan adalah 98 Newton. Nah, ini tentang gaya berat. Kemudian yang kedua adalah gaya normal. Definisi dari gaya normal adalah gaya kontak yang arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Ingat, selalu tegak lurus dengan permukaan bidang di sini ya. Nah, jadi nanti tergantung posisinya juga. Nah, jadi di sini ada 3. Ketika bidangnya yang pertama adalah horizontal, ini paling kiri ya. Kemudian yang kedua ketika bidang miring, dan yang ketiga adalah ketika bidang vertikal. Ketika benda berada di bidang horizontal, maka di situ akan ada gaya-gaya. Yang pertama adalah sudah pasti ya, tadi ada gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Jadi di sini kita gambarkan arahnya adalah ke bawah. Nah, lalu ada gaya normal, di mana tadi definisi dari gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Karena di sini bidangnya horizontal, maka arah gaya normalnya adalah vertikal, yaitu ke atas. Sehingga untuk menghitung nilai gaya normal pada bidang horizontal tersebut bisa kita dapatkan ya. Karena di dalam arah sumbu Y di sini bendanya tidak bergerak, maka berlaku hukum pertama Newton di mana sigma F sama dengan 0. Nah, resultan gaya di sini di sumbu X itu ada gaya normal yang arahnya ke atas dan gaya berat yang arahnya ke bawah. Sehingga dari sini berlawanan arah, maka N min W sama dengan 0, sehingga di sini nilai N sama dengan W. Atau bisa diuraikan, W tadi adalah M kalikan G. Jadi ketika sistemnya seperti ini, maka besarnya gaya normal adalah sama dengan berat bendanya, yaitu massa kali percepatan gravitasi. Kemudian yang kedua, ketika benda di bidang miring dengan sudut kemiringan sebesar alfa. Masih sama ya, masih tetap di sini akan ada gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Nah, lalu tadi ya, karena di sini bidangnya miring, maka gaya berat tersebut kita uraikan ke sumbu X senilai W sin alfa dan sumbu Y senilai W cos alfa. Dan gaya normal adalah
yang tegak lurusnya. Nah, ini tegak lurus. Karena di sini bidangnya miring, maka gaya normalnya pun ikut miring. Yang pasti di sini arah gaya normalnya tegak lurus dengan bidangnya, seperti itu. Masih menggunakan hukum pertama Newton, di mana sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini gaya yang bekerja di sumbu Y itu adalah N yang arahnya ke atas dan W cos alfa arahnya ke bawah, sehingga nilai N bisa kita dapatkan sama dengan W cos alfanya. Jadi besarnya gaya normal pada bidang miring sistem ini adalah W cos alfa, di mana W bisa kita uraikan adalah M kalikan G. Jadi N sama dengan M kalikan G cos alfa. Lalu satu lagi untuk bidang vertikal. Nah, biasanya kalau untuk bidang vertikal di sini ada tangan ya. Tangan ini memberi tekanan, berarti di sini ada gaya F arahnya ke bidang. Nah, lalu tetap ada gaya berat arahnya ke bawah atau pusat bumi, dan arah dari gaya normalnya itu adalah kemana? Ke kiri, betul, yang tegak lurus. Karena ini bidangnya vertikal, otomatis nanti arah gaya normalnya akan menjadi horizontal karena tegak lurusnya ya. Sehingga yang ada gaya-gaya yang ada di bidang horizontal atau sumbu X, di sini ada N arahnya ke kiri dan F arahnya ke kanan. Karena di dalam bidang X di sini tidak bergerak, geraknya kan di sini hanya di sumbu Y kalau untuk bidang vertikal ya. Kalau yang ini bidang horizontal geraknya kan dalam arah horizontal. Kalau ini geraknya dalam arah vertikal, sehingga dalam arah horizontalnya tidak bergerak, sehingga masih berlaku hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Jadi nanti di sini F-nya adalah ada F dorong dan ada N gaya normalnya. Jadi besarnya gaya normal sama dengan gaya dorongnya sebesar F. Itu kalau untuk nilai gaya normal pada sistem vertikal seperti ini. Nah, itu adalah tentang gaya normal. Sekarang contoh soalnya. Oke. Ada 2 buah balok yang bermasa M1 yaitu 1 kg dan M2 yaitu 2 kg ditumpuk dalam keadaan diam, tidak bergerak berarti ya. Kemudian apabila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besar dan arah gaya normal tersebut yang bekerja pada masing-masing balok. Nah, jadi kalau kita gambarkan, jadi kalau misalkan untuk materi hukum Newton dan jenis-jenis gaya, yang pertama harus kita kuasai adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, karena di sini kasusnya ada 2 balok yang saling bertumpuk, yang satu masanya adalah 1 kg dan yang kedua masanya adalah 2 kg, berarti posisinya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita gambarkan karena benda bermassa sudah pasti ada gaya berat. Jadi arah gaya berat untuk benda 1 ke bawah, arah gaya berat untuk benda 2 ke bawah juga seperti ini ya. Ini warna hitam. Kemudian ada gaya normal. Karena di sini bidangnya adalah horizontal, sehingga arah gaya normalnya adalah vertikal ke atas seperti ini. Jadi untuk melukiskan gaya normal itu ambil dari dasar bendanya. Jadi arahnya ke atas, ini juga dari dasar bendanya. Kalau untuk gaya berat ambil dari pusatnya, harusnya di sini ya. Jadi pusatnya ke bawah. Ini juga dari pusat bendanya. Nah, seperti itu. Setelah kita menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, kemudian kita uraikan.
Nah, karena tadi ya balok masih dalam keadaan diam, artinya tidak bergerak, maka masih berlaku hukum pertama Newton. Untuk mendapatkan nilai gaya normal pada masing-masing balok, berarti kita tinjau masing-masing balok juga. Jadi untuk yang pertama adalah untuk balok yang pertama, yaitu balok yang atas M1. Nah, di mana sigma F Y sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y di sini ada N1 arahnya ke atas dan ada W1 arahnya ke bawah. Karena berlawanan arah, berarti N1 dikurangi W1 sama dengan 0. Ya, jadi kita sepakati aja yang arahnya ke atas kita beri tanda positif, sedangkan yang arahnya ke bawah kita beri tanda negatif. Begitu juga kalau yang ke kanan itu positif, yang ke kiri berarti negatif. Nah, sehingga kita pindah ruaskan untuk nilai W1, sehingga nilai N1 sama dengan W1, di mana W1 sama dengan M1 kalikan G. Jadi massa 1 tadi adalah 1 kg, percepatan gravitasinya adalah 10, sehingga nilai dari gaya normal tersebut adalah 10 Newton yang arahnya tegak lurus ke atas. Itu untuk N1. Nah, lanjut. Untuk nilai N2 berarti kita meninjaunya balok yang kedua. Nah, karena balok yang kedua di sini posisinya berada di bawah, berarti dia juga menopang balok yang ada di atasnya, sehingga nanti untuk perhitungannya masih tetap menggunakan hukum 1 Newton. Nah, tetapi gaya-gaya yang bekerjanya yaitu ada N2 arahnya ke atas dan W2 arahnya ke bawah berlawanan ya. Nah, tadi karena balok yang kedua menopang balok yang pertama, maka di sini disertakan W1-nya yang arahnya sama-sama ke bawah, sehingga sigma F-nya adalah yang ke atas nilainya positif, N2 dikurangi W2 ya arahnya ke bawah, dikurangi lagi W1 arahnya ke bawah juga sama dengan 0. Nah, sehingga sama seperti tadi kita pindah ruaskan W2 ditambah W1 jadinya ya, sehingga W2 adalah M2 kali G, sedangkan W1 M1 kali G. Lalu kita masukkan nilainya. M2 adalah 2 kilo, gravitasinya 10. Sorry, ini ditambah ya, maaf ralat. Kemudian M1 masanya adalah 1 dan gravitasinya adalah 10. Jadi kalau dijumlahkan adalah 30 Newton. Jadi besar gaya yang bekerja, gaya normal yang bekerja di benda 2 adalah 30 Newton, arahnya tegak lurus ke atas. Itu kalau gaya normal pada bidang datar atau horizontal. Bagaimana kalau misalkan bendanya berada di bidang miring? Baik, satu lagi ya contoh soalnya. Di sini ada sebuah balok bermassa 5 kg. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jadi penyelesaiannya sama seperti tadi. Langkah pertama adalah kita gambar atau uraikan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Yang pertama sudah pasti selalu ada gaya berat karena bendanya bermassa. Nah, karena ini bidang miring berarti arah gaya berat nanti kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, ini membentuk sudut sebesar theta. Berarti untuk tetanya adalah 30 derajat ya. Jadi untuk arah sumbu X nilainya adalah W sin 30 dan arah sumbu Y adalah W cos 30.
Nah, jadi perhatikan gambar di samping. Gaya-gaya pada balok dapat dilihat pada gambar tersebut. Balok dalam keadaan diam pada arah tegak lurus bidang berarti berlaku bersamaan. Nah, ini. Tadi gaya normalnya juga ikut miring ya, karena ini bidangnya bidang miring. Kita tinjau yang arah sumbu Y saja, karena gaya normal berada di sumbu Y, sehingga sigma FY sama dengan 0. Jadi karena N arahnya ke atas berarti positif dan W arahnya ke bawah berarti negatif, sehingga di sumbu Y berlaku dua gaya, yaitu normal dan W cos 30. Jadi N min W cos alfa, di mana nilai alfa adalah 30. Dan kita masukkan nilainya. W-nya adalah M kalikan G. Ini masanya 5, gravitasinya 10, berarti nilainya adalah 50. Lalu cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya, jadi 50 kali setengah adalah 25, kalikan akar 3. Atau boleh akar 3 kamu uraikan menjadi desimal yang nilainya adalah 1,7. Jadi 1,7 kalikan dengan 25 Newton. Hasilnya sama saja ya. Ditulis seperti ini pun sudah bisa, sudah boleh ya. Nah, itu contoh gaya normal pada bidang miring. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai gaya gesek. Simbolnya adalah F kecil. Nah, jadi yang dinamakan gaya gesek itu adalah gaya yang timbul akibat dua benda yang saling bersentuhan dan arahnya cenderung melawan arah gerak benda. Jadi kalau arah gerak bendanya ke kanan, maka arah gaya geseknya ke kiri dan sebaliknya. Nah, di sini gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang dimiliki benda diam atau tepat akan bergerak. Nah, oleh karena itu masih statis ya. Jadi diam atau tepat akan bergerak. Saat benda diam, nilai gaya gesek statis akan sama dengan besar resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, sedangkan untuk besar gaya minimum menggerakkan benda, nilainya sama dengan besar gaya gesek statis maksimum. Jadi besarnya gaya minimum untuk menggerakkan benda agar benda tersebut bergerak, nilainya sama dengan besarnya gaya gesek statis maksimalnya, di mana besar gaya gesek persamaannya adalah koefisien gesek, ini mu ya, kalikan gaya normal. Karena di sini F-nya S atau gaya geseknya statis, berarti mu-nya juga statis. Jadi koefisien geseknya juga koefisien gesek statis, kalikan dengan gaya normalnya. Nah, ini persamaan untuk gaya gesek statis. Lalu untuk gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang dimiliki benda ketika sudah bergerak. Kalau masih diam atau tepat akan bergerak itu namanya gaya gesek statis. Nah, untuk nilainya masih sama ya, cuma bedanya ini FK, K-nya adalah kinetis. Mu K, berarti ini koefisien gesek kinetis, kalikan gaya normal. Nah, kalau misalkan nilai gaya normalnya belum diketahui, berarti menggunakan persamaan yang berada pada gaya normal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi untuk keterangan saja di sini nilai koefisien gesek statis memiliki nilai yang lebih besar daripada koefisien gesek kinetisnya, mu K-nya. Contoh soal. Sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar, di mana koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1 dan koefisien gesek statisnya adalah 0,5.
Kemudian peti itu didorong dengan gaya sebesar 100 Newton yang arahnya membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Dan jika diketahui nilai sin theta itu adalah 0,6 dan cos theta adalah 0,8 dan yang ditanyakan, maka gaya gesek yang dialaminya adalah sebesar berapa? Jika kalian menjumpai soal ada dua macam koefisien gesek, kinetis dan statis. Nah, jadi langkah pertama itu yang harus dilakukan adalah masih sama, menggambar dulu gaya yang bekerja. Oke, di sini bendanya atau sebuah petinya berada di atas lantai horizontal kayak gitu, kayak gini ya. Nah, lalu karena mula-mula diam, lalu ini didorong dengan gaya F dan gaya F-nya tersebut membentuk sudut sebesar theta terhadap arah horizontal. Jadi gambarannya seperti ini. Ini arah F-nya ya. Nah, arah F-nya dia miring. Dia miring membentuk sudut sebesar theta terhadap arah horizontal. Nah, jadi karena miring tadi, maka F perlu kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. F di sumbu X karena dia nempel dengan sudut tetanya, maka nilainya adalah F yang dikalikan cos. Jadi ingatnya gitu aja ya. Kalau dia nempel dengan sudut yang diketahui, berarti kalikan dengan cos sudut yang diketahui nilainya. Nah, sedangkan yang lainnya yaitu F di sumbu Y, berarti karena di sini sudah cos, maka F di sumbu Y nilainya adalah F sin tetanya. Lalu ini sudah pasti ada gaya berat arahnya ke bawah dan gaya normal arahnya ke atas karena lantainya horizontal. Nah, satu lagi adalah gaya gesek, di mana tadi arah gaya gesek selalu melawan arah gerak benda. Oleh karena benda tersebut didorong oleh gaya F yang membentuk sudut, otomatis geraknya di sini akan ke kanan, sehingga kalau geraknya ke kanan maka arah gaya geseknya adalah ke kiri atau berlawanan. Nah, dalam arah vertikal tidak terjadi gerak atau diam, sama seperti tadi ya. Jadi kita meninjaunya menggunakan hukum pertama Newton, yaitu di mana sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sumbu Y ada apa saja? Ada gaya normal arahnya ke atas, gaya berat ke bawah, dan F sin theta juga ke bawah. Jadi kalau kita tuliskan persamaannya adalah N min, karena ini ke bawah ya, F sin theta min ke bawah juga W sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi N sama dengan F sin theta ditambah W, di mana W adalah M kalikan G. Lalu kita cari dulu nilai gaya gesek statisnya. Nah, gaya gesek statis benda adalah nilainya Fs sama dengan mu s kalikan N. Nah, jadi N-nya tadi kita sudah dapat persamaan F sin theta plus Mg. Kita masukkan ke persamaan F gesek ya. Nah, mu statisnya adalah 0,5, F-nya adalah 100 Newton, sin theta di sini nilainya adalah 0,6 ya, berarti ini 0 di depan 2 coret, 0 di belakang 2 coret, berarti habis tinggal 5 kali 6. Oh, sorry salah, ini ada tutup kurungnya, jangan diinikan dulu. Nah, jadi M kalikan G di sini adalah masanya 50, gravitasinya adalah 10. Oke. Nah, jadi yang kita hitung yang ada di dalam kurung dulu ya. Jadi di sini 100 kalikan 0,6 adalah 60 ditambah 50 kali 10 adalah 500. Jadi dijumlahkan 560
kalikan mu S-nya tadi adalah 0,5, sehingga didapatkan gaya gesek statis adalah 280 Newton. Nah, besarnya gaya gesek statis di sini jauh lebih besar daripada gaya dorongnya, yaitu 100 Newton. Akibat dari nilai gaya gesek statis yang lebih besar daripada gaya dari gaya dorongnya, maka benda tersebut masih berada dalam keadaan diam. Nah, jadi meninjaunya seperti itu dulu. Tetapi kalau misalkan dari hasil perhitungan gaya gesek statisnya lebih kecil daripada gaya dorongnya, otomatis benda tersebut dalam keadaan bergerak. Gitu ya, Dek ya. Nah, sehingga kita lanjutkan. Karena benda tersebut diam, maka berlaku hukum 1 Newton lagi ya. Kalau tadi kan kita meninjaunya dalam arah vertikalnya, sekarang kita meninjaunya dalam arah horizontalnya. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, di mana di sumbu X ada F cos theta arahnya ke kanan dan F gesek yang arahnya ke kiri. Sehingga kita pindah ruaskan, maka didapat persamaan besarnya gaya gesek sama dengan F cos theta. Jadi F sama dengan ini ya, gayanya sebesar 100, cos theta tadi nilainya adalah 0,8, sehingga besarnya gaya gesek adalah 80 Newton. Gaya gesek yang dialami peti yaitu 80 Newton ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tadi nilai F-nya lebih besar daripada F statis, maka nanti sigma Fx di sini tidak lagi sama dengan 0, tetapi M kalikan A. Kita gunakan hukum kedua Newton ya. Jadi seperti itu bedanya. Oke. Kita lanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu tentang gaya tegangan tali. Simbolnya adalah T besar. Jadi, gaya tegangan tali itu adalah gaya yang bekerja pada tali tersebut ketika tali dalam keadaan tegang. Ketika menegang, maka di situ akan ada gaya tegangan tali, dan arah gaya tegangan tali tersebut tergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Biasanya adalah berupa aksi reaksi. Nah, jadi contoh gambarnya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada benda yang digantung vertikal dengan tali ya. Jadi kalau kita meninjaunya dari benda, maka arah dari gaya tegangan tali adalah ke atas. Tetapi kalau kita meninjaunya dari atap misalkan di sini ya, nah maka arah dari gaya tegangan tali adalah ke bawah. Jadi nanti tergantung kita meninjaunya di mana. Nah, antara T sama T aksen ini adalah nilainya sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Sehingga di sini berlaku hukum aksi reaksi, hukum ketiga Newton. Untuk gambar yang kedua juga, jadi ketika benda dihubungkan dengan katrol yang licin dengan tali kayak gitu. Nah, jadi ini misalkan ditarik dengan gaya sebesar F, maka ketika kita meninjaunya dari benda, maka di situ hanya bekerja tegangan tali T1 yang arahnya ke atas. Tapi ketika kita meninjaunya dari katrol, maka di situ akan bekerja dua tegangan tali, yaitu T1 aksen dan T2 aksen. Di mana T1 aksen adalah arahnya ke bawah, ya. T2 aksen juga arahnya ke bawah. Tetapi untuk yang T1 aksen ini adalah aksi reaksi dari T1 dari benda tadi ya. T2 aksen dari aksi reaksi dari gaya tarikan tadi. Nah, jadi seperti itu penguraian gaya tegangan talinya. Untuk yang ketiga, bidang horizontal yang licin. Ada
ada dua buah balok dihubungkan dengan tali lalu ditarik dengan gaya sebesar F. Maka arah dari gaya tegangan tali adalah seperti ini. Ketika kita meninjaunya dari benda satu, maka arah tegangan tali itu adalah ke kanan, tetapi kalau kita meninjaunya dari benda dua, arah gaya tegangan tali itu adalah ke kiri, besarnya sama. Satu lagi, kalau horizontal, kalau di bidang miring licin, ya. Nah, jadi kalau di bidang miring licin sama seperti tadi, kalau untuk gaya yang lainnya diuraikan ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Tegangan talinya pun berarti kalau dilihat dari benda arahnya miring ke atas, kalau dilihat dari tiang penyangganya di sini adalah ke bawah. Nah, jadi itu tentang gaya tegangan tali. Sekarang contoh soalnya. Ada dua buah balok dihubungkan dengan seutas tali dan diam di atas lantai datar licin seperti pada gambar di samping. Balok pertama bermassa 6 kg dan balok kedua bermassa 4 kg. Apabila gaya horizontal sebesar 40 Newton dikerjakan pada balok kedua, maka tentukan besarnya percepatan tiap balok dan gaya tegangan tali penghubungnya. Oke, nah jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi yang pertama massanya adalah 6 kg, yang kedua adalah 4 kg. Berada di atas bidang miring licin. Nah, karena licin berarti di sini tidak berlaku adanya gaya gesek. Kemudian setelah dihubungkan dengan tali, maka kedua benda tersebut ditarik oleh gaya sebesar 40 Newton, gaya F di sini. Nah, yang pertama sama ya, tetap kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oleh karena tarikannya arahnya ke kanan, otomatis arah gerak bendanya pun juga akan ke kanan. Jadi arah percepatannya ke kanan. Seperti biasa ya, ada massa berarti di sini ada gaya berat. W1 untuk benda 1 dan W2 untuk benda 2. Karena bidangnya horizontal, maka arah gaya normal adalah vertikal ke atas. Ini N1 untuk normal 1 dan N2 untuk normal 2. Kemudian gaya tegangan tali ya, ini ya arahnya berlawanan, nilainya tetap sama T. Nah, ini adalah gaya tarikannya sebesar F. Nah, untuk mendapatkan nilai percepatan, kita tinjau sistemnya. Apa itu sistem? Ya berarti keseluruhan. Karena di sini keseluruhan dalam sumbu X ini bendanya bergerak, berarti kita gunakan hukum kedua Newton, di mana sigma F sama dengan sigma M kalikan A, atau nanti nilai percepatan A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja di sumbu X. Kenapa di sumbu X? Karena tadi arah gerakannya terjadi pada arah sumbu X-nya. Sedangkan untuk arah sumbu Y, dia tidak bergerak. Nah, jadi kalau tidak bergerak, maka kita meninjaunya menggunakan hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Ya, biasanya kalau untuk sumbu Y kita menggunakan hukum 1 Newton itu untuk mencari nilai gaya normalnya. Tapi karena di sini tidak ditanyakan gaya normal dan tidak ada juga gaya gesek, tidak terpakai ya. Kita lanjut ke tinjauan sistem tadi. Oke, gaya-gaya yang bekerja di sumbu X, yang pertama ada F yang arahnya ke kanan, berarti kita positifkan ya, jadi nilainya adalah F. Nah, ketika kita meninjau benda 2, di sini ada tegangan tali yang arahnya ke kiri. Nah, misalkan min T1. Nah, misalkan di sini ya untuk T1. Nah, terus ketika kita meninjau benda 1, maka ada gaya tegangan tali yang arahnya ke kanan.
T2. Nah, jadi nanti di sini antara T1 dan T2 itu kan nilainya sama besar tetapi arahnya berlawanan, sehingga di sini bisa saling menghilangkan, ya. Itu untuk sigma F-nya sama dengan M. Nah, di sini total masanya ada 2 balok, berarti kita totalkan M1 yang ditambah M2 yang dikalikan dengan A. Nilai percepatan M1 dan M2 sama karena ini tak dalam satu tarikan. Kita lanjutkan. Nah, sehingga karena T1 dan T2 tadi saling menghilangkan, maka nilai percepatan sama dengan F dibagi M1 tambah M2. Jadi kita masukkan nilainya, F-nya sebesar 40 Newton ditambah M1-nya 6 kilo dan M2-nya adalah 4 kilo, sehingga kalau ditotalkan sama dengan 10. Jadi 40 dibagi 10 didapatkan percepatan adalah 4 meter per sekon kuadrat. Itu adalah nilai percepatan yang bekerja pada kedua balok tersebut atau sistemnya. Kemudian untuk mendapatkan gaya tegangan tali, kita boleh meninjau salah satu bendanya saja. Jadi jangan dua-dua seperti tadi. Kalau dua-dua seperti tadi itu artinya tinjauan sistem biasanya untuk mencari nilai percepatan. Kalau untuk mencari tegangan tali, maka kita mencarinya pada salah satu bendanya saja. Bisa benda satu, bisa juga dari benda dua. Nah, kalau kita meninjau dari benda satu, masih menggunakan hukum kedua Newton di mana F sama dengan sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, masih sama seperti ini ya. Oleh karena sigma F-nya di sini hanya berlaku T saja, arahnya ke kanan ya jadi gaya horizontal yang bekerja di benda satu hanya gaya tegangan tali saja. Jadi F di sini T sama dengan, atau boleh T di sini ya, T sama dengan M. M-nya yang dipakai hanya M1 saja karena kita hanya meninjau balok 1. Jadi M1 yang dikalikan A. A-nya adalah yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga besarnya gaya tegangan tali sama dengan 6 kalikan 4 yaitu 24 Newton. Itu ya untuk gaya tegangan tali. Kemudian yang terakhir adalah gaya kontak. Gaya kontak di sini disebut juga sebagai gaya aksi reaksi, yaitu pasangan gaya yang berdasarkan hukum ketiga Newton yang bekerja pada dua benda yang saling berinteraksi, memiliki besar yang sama tetapi arah yang berlawanan. Jadi misalkan seperti ini, ada dua buah benda berada di bidang datar licin. Ketika benda tersebut didorong oleh gaya sebesar F, nah antara benda satu dan benda dua di sini nempel. Artinya apa? Benda M1 dan M2 itu saling kontak, sehingga di sini akan bekerja gaya kontak, di mana untuk arah gaya kontak benda satu itu adalah menuju M2 yang dinyatakan dengan F12, dan sebaliknya untuk arah gaya kontak benda 2 itu adalah F21 yang arahnya menuju benda 1 ya. Ini juga sama seperti tegangan tali tadi. Ini merupakan gaya aksi reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, untuk gaya-gaya lainnya sudah paham tadi ya. Ada gaya berat W1, W2 dan ada gaya normal N1, N2. Seperti itu untuk gaya kontaknya. Contoh soalnya, ada dua buah balok yang bermasa 3 kilo dan 5 kilo berada di atas lantai licin dan didorong dengan gaya sebesar 16 Newton. Maka yang ditanyakan, tentukan besarnya gaya kontak antara benda satu dan benda 2. Nah, ini tadi kalau kita gambarkan arah gaya kontaknya.
misalkan seperti ini. Jadi yang diketahui massa benda 1 3 kg, massa benda 2 adalah 5 kg, gaya dorongnya adalah 6 Newton. Ditanyakan gaya kontak, bisa F21 atau F12, nilainya sama. Nah, untuk mendapatkan gaya kontak, sebelum ke nilai gaya kontak, yang pertama kita cari adalah nilai percepatannya dulu. Sama seperti mencari gaya tegangan tali yang sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan mencari nilai percepatan terlebih dahulu, tentunya dengan menggunakan hukum kedua Newton, di mana sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, dilihat dari penguraian gaya di sini ya. Nah, jadi untuk sigma F-nya tetap kita tinjau adalah arah horizontalnya, karena di sini yang bergerak di arah horizontalnya, yaitu F ke kanan, kemudian di sini F12 juga ke kanan, berarti ditambah, dan F21 arahnya ke kiri, berarti min F21 sama dengan M1 tambah M2 kalikan A. Nah, karena tadi nilai F1 dan F21 adalah sama, dari sini kita bisa saling menghilangkan sehingga didapatkan nilai percepatan sama seperti tadi, yaitu F dibagi dengan total masanya, atau dimasukkan dulu F-nya adalah 16 Newton. Ini tadi saling menghilangkan, terus M1 3, M2 nya 5, jadi kalau dijumlahkan adalah 8, sehingga didapatkan nilai percepatan adalah 16 yang dibagi dengan 8, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mendapatkan nilai percepatan, tinjau salah satu bendanya saja. Misalkan benda 1 saja atau benda yang kedua saja. Kalau hanya benda 1, nah berarti benda 1 di sini ya. Ini misalkan adalah benda 1. Jadi yang bekerja di benda 1 adalah F arahnya ke kanan dan F21 arahnya ke kiri. Sehingga tinjauannya sigma F-nya resultannya karena arahnya berlawanan, berarti F yang dikurangi F21 sama dengan M kalikan A, karena hanya meninjau benda 1 saja, berarti M yang digunakan hanya M1 saja, kalikan dengan A percepatannya. Nah, gaya dorong F-nya sudah didapatkan, tadi sudah diketahui 16 dikurangi F21 yang akan kita cari, sama dengan M1-nya adalah 3 kilo, dan percepatan yang tadi sudah kita cari adalah 2 meter per sekon kuadrat, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6, dan F21 di sini ya, sorry ini salah, atau F kontak benda 1 boleh di sini nilainya sama dengan, ini pindah ruas kan semua ya, jadi 16 dikurangi dengan 6 yaitu sama dengan 10 Newton. Jadi untuk F21 F dan F12 sama-sama bernilai 10 Newton. Nah, oke, itu dulu untuk pembahasan jenis-jenis gaya ya, beserta contoh soalnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal, tetapi tidak di sini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.